Ya, silakan buka halaman 14. Silakan dibaca. Coba Ustaz Muslim baca halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa qala radhiyallahu anhu wa anna jami'an. Anwaru ulumil hadith. Yaqsimu aktsarul ulama'il hadith an-nabawi ila qismain, maqbulun wa mardudun. Wal maqbulu ma'nahu anna naqidihi alladhina naqaluhu wa hamaluhu ijtama'at fihim sifatul qabul. ولذلك صار الحديث الذي نقلوه مقبولا عند العلماء. والمردود معناه أنه لم تتواتر صفات القبول في من نقله وحمله، ولذلك صار الحديث الذي نقله مردودا. والمقبول وهو الذي يسمى عند علماء المصطلح بالحديث الصحيح أو الحسن. والمردود هو الذي يسمى عند علماء المصطلح بالضعيف. ولما كانت صفات القبول قد تكون كاملة تامة في الراوي وقد تنبس قليلا، اقتضى أن يكون المقبول على درجتين، درجة عليا ودرجة أقل منها. فالمشتمل على أعلى الصفات هو الصحيح، والمشتمل على ما هو أقل من ذلك هو الحسن. جزاكم الله خير الجزاء. جزاكم الله خير الجزاء. Ahsantum. Jadi di sini dinyatakan hal yang sangat penting sekali bahwa hadis itu dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada yang makbul, ada yang mardud. Ada yang makbul, ada yang mardud. Yang makbul adalah hadis yang diterima sebagai sebuah hadis karena perawi yang menyampaikannya memiliki sifat-sifat yang patut dan layak untuk dipercaya. Nah, karena penyampaiannya memenuhi persyaratan, hadisnya makbul diterima. Sebaliknya mardud, yaitu hadis yang ditolak. Kenapa? Karena perawinya tidak memiliki syarat-syarat yang cukup untuk bisa layak dan patut riwayatnya diterima. Nah, karena dia tidak layak, dia tidak patut, punya cacat, punya celah, riwayatnya ditolak. Itu yang dimaksud mardud. Ada makbul, ada mardud. Nah, di dalam ilmu hadis, hadis yang makbul itu disebut sahih atau hasan. Ada dua. Yang makbul ada dua macam. Sahih dan hasan. Sedangkan yang mardud dalam istilah ilmu hadis disebut dhaif. Dengan demikian, kesimpulannya bahwa hadis dibagi menjadi tiga. Satu, sahih. Yang kedua, hasan. Yang ketiga, dhaif. Bagaimana cara kita tahu membedakan mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif? Kita harus lihat syarat-syaratnya. Karena sahih ada syarat, hasan ada syarat, dhaif juga ada syarat. Apa syaratnya? Lanjutkan. Habib Idrus. Langsung baca as-sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah. Qala mu'allif radhiyallahu anhu wa ana jami'an. As-sahihu lughatan diddul maridi. Wa istilahan huwal hadithul ladzi istamala ala a'la sifatil maqbuli. Sifatul qabul. Wa
صفات القبول وهي 5. الأول اتصال السند ومعنى هذا الاتصال أن يكون كل راو من الرواة قد سمع عمن فوقه حقيقة ومن فوقه سمع من الذي فوقه وهكذا إلى آخر السند. مثال ذلك قول البخاري مثلا حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي 3 رواه البخاري في كتاب الأطعمة. فهذا سند متصل ومعنى ذلك أن البخاري قد سمع من عبد الله هذا الحديث وأن عبد الله سمع من مالك هذا الحديث وأن مالكا سمعه من أبي الزناد وهو سمعه من الأعرج وهو سمعه من أبي هريرة وهو سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقتضي وجود الراوي في زمان الذي قبله ووجود الذي قبله في زمان من فوقه حتى يمكن أن يتحقق سماعه منه واتصاله. Kita tadi sudah katakan hadis ada 3 macam. Yang pertama sahih, yang kedua hasan, yang ketiga dhaif. Kita mulai dari yang pertama, sahih. Suatu hadis disebut sahih harus memenuhi 5 syarat. Ada 5 syarat suatu hadis bisa disebut sebagai hadis sahih. Syarat yang pertama, ittisalus sanad. Sanadnya harus bersambung. Nah, kemarin saya sudah sebutkan sanad. Kemarin yaitu silsilah dari satu perawi ke perawi lainnya. Nah, dari mulai Nabi sampai kepada kita itu disebut sanad. Jadi satu hadis dikatakan sahih, syarat yang pertama ittisalus sanad. Sanadnya harus nyambung. Kalau tidak nyambung, dia tidak sahih. Nah, kemudian diberikan contoh. Dalam Sahih Bukhari, contohnya Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abdullah ibn Yusuf. Telah bicara kepada kami Abdullah ibn Yusuf. Akhbarana Malik. Dan Abdullah ibn Yusuf mengatakan, akhbarana Malik. Malik telah mengabarkan kepada kami. Kemudian Malik ini dapat an Abi Zinad. Nah, Abi Zinad ini dapat dari A'raj. A'raj itu dapat dari Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah pendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, diselidiki oleh ulama sanad ini. Begitu diselidiki sanad ini ternyata betul. Abdullah ibn Yusuf bertemu dengan Malik dan mendengar langsung dari Malik. Dan Malik bertemu langsung dengan Abi Zinad dan mendengar langsung dari Abi Zinad. Begitu diselidiki lagi ternyata Abi Zinad juga bertemu dengan A'raj dan mendengar langsung dari A'raj. Dan A'raj ternyata begitu diselidiki betul dia bertemu dengan Abu Hurairah dan dia mendengar dari Abu Hurairah. Berarti sanadnya nyambung. Itu namanya sanadnya nyambung tuh. Nah, kalau sanadnya nyambung itu baru syarat pertama untuk menjadi hadis sahih. Tapi apa ini hadis sudah sahih? Tunggu dulu. Baru 1 syarat tuh. Tadi ada berapa syarat semua? Kalau 5 dipenuhi, baru dia jadi hadis sahih. Nah, syarat pertama sudah terpenuhi. Nah, sekarang syarat kedua, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa 'anna jami'an. الثاني عدالة الراوي أي أن يكون كل راوي من رواة الحديث في ذلك السند عدلا. والعدل هو المسلم العاقل السالم من الفسق والصغائر الأوصاف الخفيفة
فالكافر والفاسق والمجنون والمجهول كل هؤلاء ليسوا عدولا، بخلاف المرأة فهي مقبولة الرواية إذا كانت مسلمة عاقلة سالمة من الفسق والأوصاف الخفيفة. وكذلك العبد تقبل روايته إذا كان مسلما عاقلا سالما من الفسق والأوصاف الخفيفة. ويمكن أن نقول إن عدالة الراوي معناها نظافة سلوكه وطهارة ثيابه، وهو يتناول الجانب الأخلاقي في الراوي، ويبقى اشتراط الجانب العلمي، لأنه لا يلزم من كون الراوي عدلا صالحا تقيا في نفسه أن يكون حافظا متقنا في روايته، والعكس بالعكس، أي لا يلزم من كونه حافظا متقنا في الرواية أن يكون عدلا صالحا تقيا. لذلك اشترط العلماء في الراوي أن يتحقق بوجه آخر، وهو كونه حافظا متقنا محققا في روايته، وهو الذي يعبرون عنه بتمام الضبط، وهو الشرط الثالث من شروط الصحيح. Kifayah. Jazakallah khair. Sekarang syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah an yakuna kullu rawin min ruwatil hadis fi dzalika sanad adalah seluruh perawi, tiap-tiap perawi dalam sanad hadis tersebut harus orang yang adil. Satu saja tidak adil, hadis tadi tidak sahih. Jadi kalau perawinya dari atas ke bawah ada 5, atau ada 6, atau ada 7, ya semuanya mesti adil. Seperti tadi, ada yang namanya siapa tadi? Hadis Bukhari, ada Abdullah bin Yusuf, ada Malik, ada Abi Sinan, ada A'raj. Nah, nama-nama itu semuanya harus adil. Kalau ada yang tidak adil satu saja, maka hadis tadi tidak lagi menjadi sahih. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan adil? Yang dimaksud dengan adil ialah satu, dia muslim. Berarti riwayat orang kafir tidak diterima. Yang kedua, akil, dia berakal. Dia tidak gila. Yang ketiga, salim, dia selamat minal fisq, daripada sifat fasik. Fasik itu orang yang suka terang-terangan berbuat maksiat. Orang yang terang-terangan berbuat maksiat disebut fasik. Dan dia juga selamat daripada awsaf khasisah. Sifat-sifat yang keji. Sifat hina. Sifat keji. Sifat jahat. Tidak boleh dimiliki sama dia. Jadi kalau orang perawi ini, dia muslim, dia berakal, kemudian dia tidak keji, dia tidak hina, dia tidak melakukan maksiat secara terang-terangan, orang tersebut disebut adil. Atau kalau mau singkat kita katakan dia orang baik lah. Terus singkatnya bahasa Indonesia dia orang baik. Dia muslim, berakal, berakhlak baik. Nah itu syarat untuk menjadi hadis sahih. Bukan hanya satu perawi, semuanya. Dari awal sampai akhir perawi, semuanya mesti adil. Itulah syarat kedua untuk bisa menjadi hadis sahih. Nah, tapi kita diingatkan oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa arda. Orang yang baik belum tentu pintar. Orang yang pintar belum tentu baik. Kita diingatkan nih. Orang yang baik, akhlaknya bagus, muslim, berakal, belum tentu akalannya kuat. Belum tentu dia tekun dalam ilmu hadis. Belum tentu. Oleh karenanya ada syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga daripada seorang perawi hadis ialah, lanjutkan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. يقول المؤلف رضي الله عنه وعن أجمعين: الثالث تمام الضبط
والمراد بذلك كونه في المرتبة العليا بأن يثبت ما سمعه في ذهنه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، فخرج المغفل كثير الخطأ وخرج أيضا خفيف الضبط. Nah, ibadah. Nah, ini syarat yang ketiga. Jadi syarat yang ketiga, para perawi yang meriwayatkan hadis tersebut harus tamamud dhabt. Hafalannya mesti kuat. Hafalannya mesti bagus. Enggak boleh seorang yang pelupa, apalagi banyak salah meriwayatkan. Nah, jadi kalau dia udah banyak salah meriwayatkan, kalau dia pelupa, maka hadis tersebut tidak lagi sahih. Hadis sahih, orangnya harus kuat hafalannya. Dia tahu apa yang dia riwayatkan. Dia bisa mengucapkan apa yang diriwayatkan kapan saja dia mau. Jadi betul-betul dia hafal. Mau sekarang ditanya, mau besok, mau lusa, mau di mana saja, dia bisa bacakan itu hadis tanpa dia lihat catatannya. Nah, itu namanya tamamud dhabt. Jadi hafalannya mantap, dia punya hafalan. Nah, ini syarat yang ketiga. Jadi dia itu mesti mutqin. Artinya mungkin dia tekun dengan hadis. Tekun itu dari bahasa Arab. Itqan, mutqin, tekun. Nah, jadi orang Indonesia bilang tekun, itu dari bahasa Arab. Ini ada yang sedang belajar bahasa Indonesia ini. Nah, tekun, mutqin. Baik ya, kawan. Jadi itulah syarat yang ketiga. Jadi syarat yang pertama apa tadi? Sanadnya bersambung. Syarat yang kedua, para perawinya semua mesti adil, orang baik. Yang ketiga, para perawi yang adil itu harus kuat, dia punya hafalannya ya kuat. Sekarang syarat yang keempat, lanjutkan. Yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah illa min qawlihi ar-rabi' qulu min asy-syurur ila yukhalifu dhalika thiqa al-jah minhu min al-awwal. والخامس غلو من العلة ألا يكون في الحديث علة والعلة وصف خفي يقداه في القبول وظاهره السلامة منه. حكمه أنه يحتاج به في العقائد والأحكام وبها ويجب الأعمال به. Syarat yang keempat. Syarat yang keempat, uluwuhu minas sudud. Artinya hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang bersambung sanadnya, yang adil orangnya, yang kuat hafalannya tersebut, tidak boleh bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat. Nah, jadi umpamanya ada satu hadis. Nih, yang diriwayatkannya nih sanadnya udah nyambung, orangnya baik, hafalannya kuat, ada satu hadis. Tahu-tahu ada hadis lain yang perawinya juga orangnya baik, sanadnya nyambung. Nah, kemudian hafalannya kuat. Bahkan yang ini lebih kuat. Yang ini bertentangan dengan yang itu isinya. Maka ini disebut hadisun syadz. Nah, jadi jangan langsung kita bilang, oh ini di sini perawinya penipu. Bukan. Itu ada istilah dalam ilmu hadis. Bukan berarti perawinya bohong. Bukan berarti perawinya penipu. Bukan. Tapi ada satu masalah yang kita tidak tahu sebabnya. Hanya Allah yang tahu. Kenapa ini bisa begini? Apa ada salah dengar? Atau ada salah apa? Tapi kita nggak bisa buktikan. Yang kita hanya identifikasi, hadis ini bertentangan dengan yang lebih kuat. Kalau dia bertentangan dengan yang lebih kuat, maka dia menjadi hadis syadz. Nilai sahihnya hilang. Berubah tuh jadi hadis dhaif. Jadi nggak cukup cuma sanad nyambung, yang meriwayatkannya hafalannya kuat, orangnya baik, belum cukup. Syarat yang keempat, hadisnya, isi hadisnya tidak boleh bertentangan dengan isi hadis lain yang lebih kuat. Lalu bagaimana kalau bertentangan dengan hadis lain yang lebih lemah? Ya hadis lain yang sah, bukan dia yang sah. Kira-kira jelas tidak? Yang kelima, uluwuhu minal illah. Hadis itu
harus bersih daripada illah. Nah, ini kalau bicara illah ini nggak sembarang orang, saudara. Kadang-kadang ulama hadis sendiri tidak semua mampu untuk mencari illah suatu hadis. Jadi illah ini suatu cacat dalam hadis, tapi sama sulit deteksi. Itu biasanya mengetahui hanya ulama-ulama yang mungkin yang sudah terbiasa mempelajari hadis. Kalau yang baru-baru belajar nggak bakal ketemu ya, nah, tapi karena dia mungkin, dia tekun, dia udah banyak ratusan ribu hadis dia baca, nah, kadang-kadang ketemu. Ini kayaknya ada janggal. Nah, kejanggalan semacam itu kalau ditemukan pada orang yang mungkin dan dia bisa uraikan kejanggalan tersebut dengan dalil-dalil yang kuat, maka nilai sahihnya bisa datang menjadi tidak sahih. Tapi khusus yang kelima, ini sulit dimiliki kecuali para ulama-ulama yang mungkin dalam ilmu hadis. Kalau 1, 2, 3, 4, insya Allah siapa yang belajar ilmu hadis bisa tahu ya. Mudah. Oh ini sangat nyambung. Kita belajar gampang kita kan. Nah begitu juga yang kedua, ketiga, keempat, mudah itu kita deteksi. Tapi untuk yang kelima hanya kalangan tertentu. Kita bisa, tapi syarat kita mesti mungkin dulu. Mungkin dulu betul-betul takhusus, mendalam belajarnya. Kalau sudah takhusus, nanti kita ada zauq. Nah, ada kita punya apa namanya? Ada zauq sendiri untuk bisa merasakan kejanggalan tadi. Ini kayak ada janggal. Nah, sehingga dia itu mendorong dia untuk menyelidiki lebih dalam lagi. Begitu ditemukan kejanggalan tersebut, maka hadis tadi tidak lagi menjadi sahih, berubah menjadi dhaif. Nah ini yang perlu kita ketahui. Nah sekarang hukumnya. Ini hukum penting. Ini yang kemarin ditanyakan oleh salah satu daripada santri kita. Annahu yuhtaju bihi fil aqaid wal ahkam wa ghairihi. Bahwa hadis sahih wajib dijadikan dalil di dalam akidah maupun hukum dan selainnya. Kalau dalam akidah aja wajib, apalagi dalam urusan yang lain, wajib dijadikan dalil. Dan yajib beramal bihi, wajib diamalkan. Makanya di sini nggak disebut mau khawatir dia, mau ahad, nggak peduli. Selama dia sahih, wajib kita beramal, wajib dia kita jadikan dalil. Baik dalam akidah maupun di dalam hukum. Inilah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya hadis tentang pertanyaan munkar nakir itu hadis sahih, bukan hadis dhaif. Walaupun dia hadis ahad, wajib kita amalkan, wajib kita yakini, wajib kita percaya, dan wajib kita jadikan dalil. Makanya Ahlus Sunnah beriman bahwa pertanyaan munkar nakir itu memang ada. Nah, sementara Mu'tazilah nggak percaya. Kata Mu'tazilah nggak ada itu pertanyaan munkar nakir. Kenapa? Karena kalangan Mu'tazilah berpendapat urusan akidah harus hadis mutawatir, bukan hanya sekedar sahih. Nah ini beda antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Baik. Jadi di sini yang namanya hadis sahih wajib untuk kita jadikan dalil dan beramal dengannya. Nah karena itu sebelum saya akhiri, saya mau berikan PR. Ada PR Ulumul Quran, ada PR hadis. Nah sekarang tulis dulu PR Ulumul Quran. Silakan ditulis. Satu soal saja. Soalnya adalah sebutkan nama surat dan nomor ayat 2 kali ayatnya. Sebutkan atau namanya yang 2 kali. Sebutkan nama-nama surat dan ayat yang tertera dalam kitab yang kita pelajari dari halaman 1 sampai halaman 19. Karena dalam kitab ini nggak disebutin nama surat, nama ayatnya. Jadi silakan hari ini Anda bekerja keras untuk mencari nama surat dan nomor ayatnya. Nah,
Nyontek nggak boleh, kerjasama boleh. Nyontek nggak boleh, kalau nyontek nggak boleh, kalau kerjasama boleh. Kalau ada yang menyontek jangan kasih, tapi kalau kerjasama rame-rame boleh. Yang ada dalam kitab ini dari halaman 1 sampai 19 banyak ayat kan? Coba lihat, udah disebut belum nama surat sama nomor ayatnya? Sebagian disebut nama surat, sebagian tidak disebut. Sudah Anda sebutkan. Cukup PR-nya tulis di bukunya, di kitabnya. Jadi bikin footnote di bawah, bikin catatan kaki di bawah. Kasih nomor di atas, ini nomor 1, bawah nomor 1, surat anu ayat sekian. Jadi Anda membuat footnote buat kitab ini. Jelas PR-nya? Sekarang PR hadis. Tuliskan dulu ungkapan berikut. Nomor 1. Hadis mutawatir wajib dijadikan dalil. Hadis mutawatir wajib dijadikan dalil. Walaupun jumlahnya amat sedikit. Atau jangan walaupun, yang bagus tapi. Hadis mutawatir wajib dijadikan dalil. Akan tetapi jumlahnya amat sedikit. Saya ahli mutawatir sedikit. Titik. Sedang hadis ahad jumlahnya teramat banyak. Jumlahnya teramat banyak. Sehingga boleh dijadikan dalil. Titik. Nomor 2. Pertanyaannya saya belum kasih. Saya baru bikin kalimat. Nomor 2. Tulis nomor 2. Atau cukup satu soal aja. Cukup satu soal. Soal yang barusan saya berikan, tolong dinilai. Apakah kalimat tersebut sudah benar atau tidak benar? Dinilai. Itu aja PR-nya. Bisa diulangi? Ya. Saya ulangi, hadis mutawatir wajib dijadikan dalil. Tapi saya jumlahnya amat sedikit. Sedang hadis ahad jumlahnya sangat banyak. Sehingga boleh dijadikan sebagai dalil. Kenapa? Untuk menutup kekurangan hadis mutawatir. Boleh ditambah. Untuk menutup kekurangan hadis mutawatir. Tugas Anda baca yang betul, pelajari, hayati, nilai. Itu ungkapan benar atau salah. Ya, itu saja. Nah, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Sudah masuk zuhur? Silakan. Nah, ini tunggu dulu. Ini Sayyidina Abu Bakar bukan? Sayyidina Abu Bakar dulu. Mana Sayyidina Abu Bakar? Silakan. Jadi bicara adil dalam ilmu hadis, baik riwayat maupun riwayat sama. Bahwa adil itu mesti muslim, akil, selamat daripada sifat-sifat keji. Nah, dan juga dia bukan seorang fasik. Saya pikir nggak perlu dibikin bingung soal itu. Yang kedua, bagaimana cara Imam Bukhari tahu itu perawi-perawi di atas adil, tidak fasik? Nah, cara mengetahuinya
melalui kesaksian para ulama yang sezaman dengan orang yang bersangkutan. Dari mana Anda tahu, umpamanya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu seorang kiai? Anda tahu kalau ada kesaksian dari ulama yang hidup di zaman. Jadi ulama yang hidup di zaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada nulis kitab, ada yang bicara, ada yang ucapannya dicatat sama anak cucunya, memberikan kesaksian. Dulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari orang yang soleh, dulu orang yang takwa, dulu orang yang tidak pernah ngebohong. Itu menjadi kesaksian. Dari setiap orang itu ada kesaksian dari ulama-ulama yang ada di zamannya. Kalau nggak ada kesaksian, nggak dikenal berarti dia. Kalau nggak dikenal, bisa gaib kedudukannya. Nah itu satu. Nah kalau sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana kita yang hidup zaman sekarang? Mau tahu setiap perawi ini benar apa enggak? Kalau Imam Bukhari masih dekat kita yang udah 1400 tahun. Bagaimana cara kita tahu? Cara kita tahu, bacalah ilmu riwayat, khususnya ilmu rijalul hadis. Jadi di tengah-tengah ulama sudah banyak kitab yang menceritakan tentang ruwah, ratusan ribu ruwah. Namanya ada, sudah. Ini kehebatan ajaran Islam yang tidak dimiliki oleh ajaran agama lain, saudara. Sekian ratus ribu orang yang meriwayatkan hadis dari zaman Nabi sampai dibukukan oleh para ulama hadis, namanya dicantumkan oleh para ulama dalam kitab mereka. Seperti kitab Syiar A'lamin Nubalak, puluhan jilid. Seperti kitab Tabaqat Ibn Sa'ad. Seperti lagi kitab Ilmu Rijal Hadis, Ilmu Al-Jarh wa Ta'dil. Kitab Al-Jarh wa Ta'dil, ribuan perawi di situ disebutkan satu-satu. Fulan bin Fulan, lahir di sini, tahun sekian, belajar ke sana, pernah mencuri sekali. Sebutnya. Yang mencuri disebutin enggak? Ya, Pak. Menurut si Anu mengatakan dia pernah mencuri. Nah, menurut si Anu mengatakan dia tidak pernah mencuri. Semua disebutin. Setiap orang ada disebutkan. Jadi nggak usah bingung. Tinggal baca kitab doang. Kita ini zaman sekarang udah tinggal instan. Tinggal baca doang ya kuat. Asal memang mesti tekun nyarinya. Karena satu nama itu bisa ada beberapa orang. Umpamanya Hasan, umpamanya bin Muhammad. Itu yang namanya Hasan bin Muhammad mungkin bisa 30 orang. Nah, Hasan bin Muhammad yang dari Baghdad, Hasan bin Muhammad yang dari Kairo, Hasan bin Muhammad yang dari Mekah, Hasan bin Muhammad yang dari Madinah. Nah, kita mesti tahu dulu yang mana yang kita cari. Nah, itu semua ada dalam kitab Mu'jam Tabrani, baik Mu'jam As-Saghir maupun Al-Kabir. Dalam kitab semua kitab Al-Jarh wa Ta'dil, dalam kitab Tahdzibut Tahdzib. Nah, itu semua disebutkan dengan panjang lebar. Saya rasa jelas. Baik, Sayyiduna Umar. Dalam berjamaah. Maksudnya imamnya Abu Hanifah, makmumnya Imam Syafi'i. Tidak apa-apa. Dari dalam sholat berjamaah antar mazhab boleh saling berimam dan saling bermakmum. Jangankan sesama mazhab Ahlus Sunnah. Nah, banyak para ulama-ulama Ahlus Sunnah bermakmum kepada Ahlul Bidah pun tetap dianggap sah sholat kita. Selama dia bukan kafir. Kecuali kalau bid'ahnya bid'ah mukafir, bid'ah yang mengkafirkan. Nah, tapi kalau sesama Ahlus Sunnah, tidak apa. Imamnya Hanafi, makmumnya Syafi'i atau sebaliknya, boleh. Silakan masing-masing beramal dengan keyakinannya. Saum Sayyidina Utsman. ممكن مع المالكي معنى البسملة سرية ممكن إيه. بعدين رواية ورش. معنى حق. Nah, jadi ini satu pertanyaan yang cukup bagus. Dalam mazhab Malik, Bismillah itu sirriyah. Dalam mazhab Syafi'i, Bismillah itu dijaharkan. Dua-duanya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita bermakmum kepada Maliki, dia tidak menjaharkan basmalah, kita jadi makmumnya, sholat kita tetap sah. Kecuali kan kita yang nggak baca basmalah. Nah, saya ini mazhab Syafi'i, saya nggak baca basmalah, la jahar wala sir, maka sholat saya batal karena saya sudah melanggar apa yang saya yakin. Tapi kalau imamnya memang mazhab Syafi'i, dia sirkan itu bismillahnya, sah. Itu memang keyakinan dia.
Dan lagi pula, bukan mereka nggak baca basmalah. Baca. Cuman basmalahnya disirkan. Nah, jujur. Yani likuli wahid, basar wahid, maliki. Yakun imaman, yusirul basmalah. Yani yakun imam, wa'inkan, makmum, syafi'i. Syafat. Lata. Ala kulli wahid an ya'mal bima yatayakkan. Yani bimadhab. Nah. Baik. Tahun Sayyidina Husain. Sayyidina Husain. Sayyidina Ali. Ya, silakan. Jadinya gimana? Misalkan ada nih orang dengar hadis Nabi, tapi dia nggak dengar kafir, tapi pas ditanya orangnya, dia udah masuk Islam, dan riwayatin itu hadis lagi. Ya, satu pertanyaan yang sangat bagus. Lalu ada seseorang, dia mendengar satu hadis dari Nabi, waktu dia dengar itu, dia belum masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia menceritakan. Maka hukumnya tetap hadis. Dan itu banyak terjadi di dalam sahabat. Sahabat, Khalid bin Walid, umpamanya, atau Abu Sufyan. Banyak kejadian berhadapan dengan Nabi sebelum dia masuk Islam. Atau Abu Hurairah. Nah, begitu dia masuk Islam, dia ceritakan, dulu sebelum saya masuk Islam, saya ketemu Nabi begini, Nabi lembut ucapannya, saya tertarik, saya jadi masuk Islam. Kenapa tidak? Nah, jadi boleh. Nah, tapi kalau dia tetap kafir sampai akhir hayatnya, kita tahu. Karena riwayat kafir, la tuqbal marduda. Baik, tahu Sayyidina Hasan? Masih ada lagi, silakan. Jadi gimana? Misalkan ada seseorang nih, dia riwayatin hadis, tapi dia di sana lupa. Cuman ada temennya yang riwayatnya yang sama, dia dikenal baik, dia lengkap buat jadi. Ya. Jadi hadis temannya yang tadi kuat, bagus, yang hafalannya bagus, itu hadis sahih. Sedangkan hadis yang lupa ini sebetulnya tidak sahih. Tapi bisa naik derajatnya menjadi hasan kalau ada kesaksian dari hadis-hadis yang sahih yang serupa. Jadi dia sahih bukan karena dirinya sendiri. Dia menjadi bagus karena dibantu dengan hadis yang lain. Bagus. Saya benar Hasan, tahunnya tanpa tahu. Kalau meriwayatkan hadis dari jin. Meriwayatkan hadis dari jin. Nah, ini pertanyaan menarik. Maaf, ini pertanyaan wakil. Bukan tidak wakil. Karena dulu Nabi waktu berdakwah, itu di alam jin juga. Dan ada jin yang masuk Islam. Ada jin yang masuk Islam. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana kalau kita riwayatkan dari jin? Jangan-jangan jin yang hidup di zaman Nabi, sekarang masih hidup. Karena umur jin panjang. Nah, secara teori, sah-sah saja kita mendapatkan riwayat dari jin yang pernah bertemu dengan Nabi untuk hadisnya. Secara teori. Tapi secara keilmuan hadis itu nggak terjadi di Sahih Bukhari Muslim. Karena sulit bagi kita untuk membuktikan siapa jin ini. Untuk dobat. Artinya dob adalah dob. Nah, ini yang sulit. Nah, jadi untuk menutup pintu, jangan sampai nanti ada jin-jin penipu yang ngaku-ngaku ketemu Nabi. Nah, kalau kita nggak tahu sudah, kalau secara teori sah-sah saja, karena Nabi juga berdakwah di alam jin, kenapa tidak? Nah, tapi pada tataran praktek akan sulit untuk diterapkan, karena sulit pembuktian akan sifat-sifat yang harus dimiliki perawi untuk kita memiliki alam jin, karena kita tidak hidup di alam jin. Tapi kalau di kalangan jin, di jin ini kan ada kalangan, mereka ada perawi juga, mereka ada ulama juga. Nah, kalau mereka ada ulama, ada kalangan perawi, di antara mereka saling menyelidiki, tentu mereka punya kemampuan untuk itu. Karena sama-sama hidup di alam jin. Tapi untuk kita, ada di sini yang punya kemampuan di alam jin. Masya Allah, saya pikir cukup. Silakan, apa yang Abdullah tertarik dengan alam jin? Tadi apa berkenaan yang ditanyakan tadi, karena ada yang pernah mendapatkan kabar masalah mengesahkan suatu hadis melalui mimpi dari Rasulullah. Bagi status seperti itu bagaimana? Ya, jadi saya mengingatkan mimpi bukan ujian. Mimpi bukan ujian. Kalau seseorang bertemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam,
kemudian mendengar sabda, kemudian dia riwayatkan bahwa dia mendapatkan dari Nabi. Untuk pribadinya silakan. Tapi untuk menjadi sebuah hadis tidak. Ditolak oleh ulama. Untuk menjadi sebuah hadis. Karena udah nggak ada sanadnya itu. Karena dia langsung mendengar dari mimpi. Itu pertama. Karena tidak memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan dalam ilmu hadis. Kenapa itu dilakukan oleh ulama? Kenapa ulama tolak? Sebab kalau urusan mimpi itu dibiarkan menjadi dalil, nanti kita membuka pintu untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab ngaku-ngaku ketemu Nabi. Siapa yang bisa deteksi? Jikul wahid yadda'i wa yad'ab annahu jalban Nabi fil manam wa Nabi yaqulu kita wa yuhaddits bismin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ditolak. Jadi sekali lagi, kenapa ulama menolak? Ulama tutup pintu. Satu orang kita terima karena dalilnya lewat mimpi, nanti semua orang kita mesti terima dalilnya lewat mimpi. Bisa rusak syariat Islam ini. Tapi kalau untuk pribadi silakan. Pribadi saya atau Anda atau siapa saja ketemu Nabi, diajarin satu doa, dia amalkan itu doa. Silakan. Seperti Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu pernah suatu ketika itu hak Ahlul Bait tidak dikirim oleh Muawiyah. Karena walaupun Muawiyah itu sudah berkuasa dan seterusnya, tapi seluruh sahabat sepakat hak Ahlul Bait dari kas negara tidak boleh diabaikan. Nah, jadi dari sini Muawiyah tetap mengirim hak Ahlul Bait, hak istri-istri Nabi, hak anak cucu Nabi, keluarga Nabi itu dikirim. Sekali waktu 6 bulan lebih Muawiyah tidak kirim. Nah akhirnya keluarga Nabi semua mengeluh kepada Sayyidina Hasan, minta Sayyidina Hasan tulis surat di Muawiyah. Jangan sampai Muawiyah mengabaikan yaitu hak keluarga Nabi. Ditulislah surat oleh Sayyidina Hasan. Begitu beliau tulis surat, malam hari beliau letakkan di meja, beliau tidur. Dalam mimpi beliau bertemu dengan Rasulullah SAW. Nabi mengatakan kepada cucunya, wahai cucuku, adakah kau mau kalau aku ajarkan satu kalimat yang jauh lebih afdal daripada surat yang kau buat? Nah, diajarkanlah doanya. Itu yang tiap pagi kita baca. Allahumma qdim fi qalbi raja'a waqta raja'i amman siwa hatta la arjua ahadan khairan. Allahumma qdim fi qalbi raja'a. Ya Allah, tancapkan dalam hatiku yaitu raja'a, harapan kepadamu. Waktu raja'i aman suara. Pupuskan semua jenis harapanku kepada selain engkau. Hatta la arjua ahadan khairan. Sehingga aku tidak berharap kecuali hanya kepada engkau. Aku tidak berharap kepada selain engkau. Bangun dari tidur, saya dengar. Begitu bangun dari tidur, dia ulangi itu doa, dia baca. Itu surat diambil, dia sobek dengan diri sendiri. Baca itu lagi sepanjang malam. Allahumma qdim fi qalbi raja'a wa raja'i aman siwa hatta la arjua ahadan khairan. Jadi surat tadi disobek, enggak jadi dikirim. Paginya datang utusan Muawiyah. Dia katakan kepada Sayyidina Hasan, ada amanah. Ini bagian Ahlul Bait 6 bulan lebih enggak dikirim. Dalam waktu dekat akan dikirim sekarang juga. Subhanallah, surat belum dikirim, utusan sudah datang. Bagiannya dikirim ya ikhwan. Nah, jadi ini yang seperti ini kan doa Nabi yang ajarkan. Tapi nggak boleh disebut hadis. Karena datangnya dari mimpi. Tapi kan untuk diamalkan kan boleh. Sekedar diamalkan untuk pribadinya. Nah, kalau kita mau ikut doanya kan maknanya bagus. Enggak apa kita ikut. Tapi jangan langsung kita katakan bola Rasulullah SAW kita masukkan kepada hadis. Masih bagus kalau itu dimasukkan hadis. Karena yang menyampaikan Sayyidina Hasan dari kalangan sahabat. Nah kalau udah ulama yang dibawa, mimpi ketemu Nabi langsung dibilang hadis, ini akan menjadi berat. Maka itu mimpi bukan dalil. Baik, terima kasih. Kita tutup sampai di sini. Insyaallah ketemu nanti pada saat sholat asar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzin.